Halo Sobat Nawikrama TV, Indonesia dan Malaysia. Dua negara serumpun yang katanya bersaudara. Ternyata tak pernah benar-benar bisa lepas dari dinamika panas. Kadang kerjasama, kadang bersaing, dan tak jarang juga saling menusuk dengan langkah-langkah yang menguji kesabaran. Dua peristiwa terbaru ini jadi bukti bahwa Malaysia, dengan segala kelicikannya, tak ragu mengambil langkah yang merugikan Indonesia. Malaysia kini menetapkan standar harga kelapa sawit dunia. Langkah ini sontak membuat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan geram. Wajar saja, karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi justru Malaysia yang menentukan harga. Lalu kita ini raksasa industri atau sekadar figuran bangsa? Kita tidak bisa diatur orang lain. Kita harusnya yang menentukan harga kelapa sawit dunia. Bukan dari Kuala Lumpur, ujar Luhut. Ini bukan sekedar persoalan harga, tapi soal dominasi. Bayangkan kita yang punya kebun sawit terbesar, tapi harga malah ditentukan negara yang luas lahannya tak seberapa dibanding kita. Kalau ini dibiarkan, Indonesia bukan lagi pemimpin pasar, tapi hanya pekerja yang tunduk pada aturan yang dibuat negara lain. Lebih ironis lagi, ini bukan pertama kalinya Indonesia kehilangan kendali atas komoditas strategisnya. Dulu kita dipermainkan oleh perusahaan asing dalam sektor tambang. Sekarang giliran sawit yang ditentukan negara tetangga. Sampai kapan Indonesia mau jadi boneka di pasar global? Sebagai respons, pemerintah kini melakukan audit besar-besaran terhadap industri sawit. Luhut meminta kepala daerah lebih transparan soal data perkebunan. Bagus, tapi jangan hanya sekadar audit. Yang lebih penting adalah aksi nyata. Bagaimana kita bisa memutus ketergantungan terhadap Malaysia dan benar-benar mengambil alih kendali industri sawit. Ini seolah tak cukup dengan urusan ekonomi. Malaysia juga bikin panas situasi dengan pernyataan ngawur. Mantan Perdana Menterinya Mahathir Mohamad dalam pidatonya, ia bilang Malaysia seharusnya mengklaim kembali Kepulauan Riau dan Singapura sebagai bagian dari tanah Melayu. Lucu bukan, seorang tokoh politik senior bicara soal klaim wilayah, seolah sedang membahas harta warisan keluarga. Singapura dan Kepulauan Riau yang secara hukum dan sejarah jelas bagian dari negara lain, tiba-tiba dianggap sebagai milik Malaysia hanya karena perasaan. Pemerintah Indonesia langsung bereaksi. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah bagian dari kedaulatan Indonesia yang tak bisa diganggu-gugat. Bahkan TNI dan Bakamla meningkatkan patroli di perbatasan untuk memastikan tidak ada upaya nyata dari Malaysia yang berani macam-macam. Namun kita harus jeli, pernyataan Mahathir ini bukan sekadar nostalgia masa lalu, tapi ada agenda politik di dalamnya. Bisa jadi ia ingin menarik simpati kelompok nasionalis ekstrim di Malaysia. Atau mungkin ini strategi untuk mengalihkan isu dalam negeri mereka yang sedang bermasalah. Yang jelas, omongannya ini berpotensi memanaskan hubungan diplomatik. Dua kasus ini mengajarkan kita satu hal. Indonesia harus berhenti jadi raksasa yang tidur. Kita punya kekuatan, kita punya sumber daya. Tapi kalau kita terus membiarkan negara lain mendikte kita, lama-lama kita cuma jadi boneka ekonomi dan politik. Lalu apa yang harus dilakukan? Audit bukan tujuan akhir, tapi langkah awal. Kita harus memastikan bahwa harga sawit benar-benar ditentukan oleh kita sendiri, bukan Malaysia atau negara lain. Jangan biarkan kartel dan mafia sawit bermain di belakang layar. Indonesia harus benar-benar punya strategi nasional dalam mengelola komoditas strategisnya. Diplomasi harus tajam. Setiap pernyataan yang meragukan kedaulatan, kita harus langsung dibalas dengan langkah konkret. Perkuat kehadiran militer di perbatasan. Bukan cuma untuk unjuk gigi, tapi untuk memastikan tidak ada celah bagi negara lain untuk main-main dengan wilayah kita. Indonesia harus lebih agresif dalam diplomasi. Ekonomi jangan cuma jadi pasar bagi negara lain, tapi jadi pemain utama yang menentukan aturan main. Jika perlu, buat aliansi baru dengan negara-negara lain untuk memastikan kita tidak bergantung pada satu negara tertentu, termasuk Malaysia. Kedaulatan bukan cuma soal tidak dijajah secara fisik, tapi juga soal bagaimana kita tidak didikte dalam ekonomi dan politik. Kalau Indonesia terus dibiarkan tunduk seperti ini, jangan kaget kalau suatu hari nanti kita hanya jadi figuran di negeri sendiri. Ini bukan soal kebencian,
Ini soal harga diri sebagai bangsa. Dua peristiwa ini bukan hanya sekadar gangguan dari Malaysia. Ini adalah tamparan keras bagi Indonesia. Tamparan yang harus menyadarkan kita bahwa selama ini kita terlalu nyaman menjadi pasar, terlalu lembek dalam diplomasi, dan terlalu sering membiarkan diri diatur negara lain. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus diam? Indonesia punya pilihan bangkit dan mengambil alih kendali, atau tetap jadi raksasa tidur yang semakin ditinggalkan. Kita sering mendengar bahwa sawit adalah emas hijau bagi Indonesia. Tapi, jika kita tidak bisa mengontrol harganya sendiri, apakah ini masih bisa disebut emas? Atau justru belenggu yang membuat kita bergantung pada negara lain? Faktanya, Indonesia memproduksi lebih dari 55% minyak sawit dunia, sementara Malaysia hanya sekitar 30%. Logikanya, yang memproduksi lebih banyak harusnya lebih berkuasa dalam menentukan harga. Tapi kenyataannya kita malah membiarkan Malaysia mengambil peran itu. Ayo kalau kita terus sekarang bertindak, bukan tidak mungkin kita hanya akan jadi kuli sawit bagi Malaysia. Tapi mereka yang menentukan harga dan mengambil keuntungan terbesar. Maka Indonesia harus menciptakan sistem perdagangan sawit yang lebih mandiri, tidak bergantung pada Malaysia atau negara lain. Membangun industri hilir sendiri agar kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk jadi dengan nilai tambah tinggi. Menegakkan regulasi ketat terhadap perusahaan sawit asing agar tidak ada lagi praktik curang yang merugikan petani lokal. Kalau ini tidak dilakukan, maka jangan heran kalau suatu saat nanti sawit yang kita banggakan justru menjadi alat bagi negara lain untuk mengontrol ekonomi kita. Mahathir Muhammad boleh saja bilang klaimnya atas Kepulauan Riau dan Singapura hanyalah wacana sejarah. Tapi kita harus ingat banyak konflik besar di dunia ini, dimulai dari ucapan-ucapan kecil yang dibiarkan begitu saja. Klaim Malaysia, ini bukan hanya soal nostalgia masa lalu. Ini adalah ujian nyali bagi Indonesia. Jika kita diam, mereka akan berpikir kita lemah. Jika kita hanya mengeluarkan pernyataan diplomatik tanpa tindakan nyata, mereka akan melihat kita ragu-ragu. Jika kita tidak menunjukkan ketegasan, mereka akan menganggap kita bisa dipermainkan. Indonesia harus belajar dari sejarah. Dulu kita pernah diremehkan dalam sengketa Sipadan Ligitan, dan akhirnya kita kehilangan 2 pulau. Jangan sampai hal yang sama terjadi lagi. Maka Indonesia harus memperkuat kehadiran militer di perbatasan, bukan untuk perang, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa dianggap remeh. Menjalin aliansi strategis dengan negara lain agar tidak mudah diprovokasi dan dipecah belah. Memastikan bahwa tidak ada celah hukum atau sejarah yang bisa digunakan Malaysia untuk memperkuat klaimnya. Kedaulatan bukan sekadar kata-kata, kedaulatan harus dijaga dengan kekuatan nyata. Indonesia bukan negara kecil. Kita punya 270 juta penduduk, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi strategis di dunia. Tapi, kalau kita terus membiarkan negara lain mendikte ekonomi dan politik kita, maka besar jumlah kita tidak ada artinya. Kita harus berhenti bersikap pasif. Kita harus mulai menentukan aturan main sendiri dalam ekonomi. Kita tidak boleh lagi membiarkan harga komoditas strategis seperti sawit dikendalikan negara lain. Dalam diplomasi, kita harus lebih agresif dalam membela kepentingan nasional, bukan hanya bersikap defensif setiap kali ada provokasi. Dalam pertahanan, kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang berani coba-coba dengan kedaulatan kita. Jika kita hanya bereaksi setelah diserang, maka kita selamanya akan tertinggal. Tapi, jika kita mengambil inisiatif lebih dulu, maka Indonesia bisa menjadi pemimpin, bukan sekadar pengikut. Ini bukan hanya soal Malaysia. Ini soal bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di dunia. Apakah kita akan tetap jadi negara yang selalu tunduk pada aturan orang lain? Atau kita akan bangkit dan menunjukkan bahwa kita adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Selama ini, kita terlalu sering bersikap defensif, hanya bereaksi setelah dipukul. Saat Malaysia menetapkan harga sawit, kita baru panik. Saat Mahathir bicara soal klaim Kepulauan Riau, kita baru bereaksi. Kalau begini terus, kita akan selalu jadi korban permainan geopolitik dan ekonomi.
Sudah saatnya Indonesia mengubah pola pikir dari bangsa yang selalu bertahan menjadi bangsa yang mengendalikan permainan. Kita harus bermental penguasa, bukan bawahan. Mari kita bicara fakta ekonomi. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun siapa yang lebih menguasai pasar? Malaysia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya strategi, sementara kita masih sibuk berdebat di dalam negeri. Mereka membangun sistem perdagangan yang kuat, sementara kita masih bertarung dengan mafia sawit di dalam negeri sendiri. Indonesia harus ambil alih kendali penuh atas industri sawit. Dengan langkah-langkah nyata, hilangkan dominasi Malaysia dalam penentuan harga. Kita harus berani keluar dari sistem harga yang dikendalikan mereka dan membangun standar sendiri. Perkuat industri hilir. Jangan hanya ekspor minyak mentah, tapi juga produk olahan seperti biodiesel dan oleokimia. Ini yang membuat Malaysia lebih untung, sementara kita hanya menjual bahan baku. Tegas terhadap mafia dan perusahaan asing. Jangan biarkan segelintir orang mempermainkan komoditas yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Jangan sampai kita terus jadi kuli sawit di negeri sendiri, sementara Malaysia terus menikmati keuntungan dari hasil kerja keras kita. Pernyataan Mahathir Mohamad soal Kepulauan Riau bukan sekedar omongan tua renta. Ini adalah uji nyali bagi Indonesia. Hari ini mereka bicara soal tanah Melayu. Besok bisa saja mereka mulai merongrong perbatasan kita. Kita sudah lihat bagaimana Malaysia memainkan diplomasi licik dalam berbagai kasus, termasuk ketika mereka berhasil merebut Sipadan dan Ligitan dari kita. Indonesia harus tegas. Diplomasi bukan hanya soal pernyataan pers, tapi juga aksi nyata. Perkuat kehadiran di perbatasan. Jangan biarkan celah sedikit pun bagi negara lain untuk mengklaim wilayah kita. Gunakan kekuatan hukum internasional. Jangan beri ruang sedikit pun bagi Malaysia untuk memanfaatkan celah hukum demi kepentingan mereka. Bentuk aliansi strategis dengan negara lain. Jangan biarkan kita diisolasi dalam perdebatan wilayah. Kita tidak boleh lagi bersikap tidak enakan dalam diplomasi. Indonesia harus tegas dan menunjukkan bahwa wilayah kita adalah harga mati. Mari kita lihat kenyataan. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Populasi kita lebih dari 270 juta jiwa. Ekonomi, kita terbesar di kawasan ini. Sumber daya alam kita melimpah. Tapi apa yang terjadi? Kita masih sering dianggap remeh oleh negara-negara tetangga. Kita sering disebut raksasa tidur, negara besar yang punya potensi besar, tapi tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Saatnya Indonesia bangun, jangan hanya jadi pasar bagi negara lain, tapi jadi pemimpin ekonomi di Asia Tenggara. Jangan hanya bereaksi setelah ada masalah, tapi ambil inisiatif lebih dulu dalam politik regional. Jangan hanya bicara soal pertahanan, tapi benar-benar perkuat kekuatan militer dan keamanan di perbatasan. Indonesia punya dua pilihan, bangkit dan mengendalikan nasibnya sendiri, tetap jadi negara yang diatur orang lain. Kalau kita memilih yang pertama, maka kita harus berhenti jadi bangsa yang reaktif. Kita harus mulai berpikir strategis, bertindak lebih agresif dalam ekonomi dan diplomasi, dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemimpin, bukan pengikut. Kalau kita memilih yang kedua, maka siap-siap saja, bukan hanya Malaysia, tapi negara lain juga akan semakin berani mempermainkan kita. Indonesia harus berubah. Kita punya kekuatan, kita punya potensi. Sekarang kita harus punya keberanian. Merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajahan fisik. Merdeka itu berarti berdaulat atas ekonomi, politik, dan masa depan kita sendiri. Kita sering bangga menyebut diri sebagai negara besar, negara kaya, negara dengan masa depan cerah. Tapi apa gunanya semua itu jika kita hanya menjadi penonton dalam percaturan global? Lihat bagaimana negara-negara lain bergerak. Malaysia berani mengambil langkah dalam penetapan harga sawit, meskipun produksi mereka jauh di bawah kita. Singapura, meskipun kecil, menjadi pusat finansial dan teknologi dunia. Vietnam dan Thailand semakin agresif dalam industri manufaktur dan ekspor. Sementara kita masih sibuk menghadapi masalah internal, masih terlalu fokus pada politik dalam negeri yang penuh drama, masih terlalu sibuk dengan wacana tanpa eksekusi nyata. Indonesia tidak boleh terus-terusan jadi negara dengan potensi tanpa realisasi. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan menjadi negara yang secara angka terlihat kuat, tapi
tidak punya posisi tawar di dunia internasional. Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri. Sawit harusnya kita yang mengatur, bukan diktator pasar asing. Sawit adalah salah satu komoditas paling strategis di dunia. Tapi masalahnya selama ini, kita hanya berperan sebagai produsen, bukan pengendali. Siapa yang menentukan harga? Bukan kita. Siapa yang menikmati keuntungan terbesar? Bukan kita. Siapa yang jadi korban setiap kali ada manipulasi pasar? Kita sendiri. Indonesia harus keluar dari pola pikir kolonial yang hanya menjadi pemasok bahan baku untuk negara lain. Kita harus menjadi penguasa pasar, kendalikan harga di tangan sendiri. Jangan biarkan Malaysia mendikte harga. Kita harus menciptakan sistem perdagangan sendiri. Bangun industri hilir yang kuat. Jangan terus-menerus menjual sawit mentah, tapi buat produk jadi seperti biodiesel, kosmetik hingga farmasi. Tegas terhadap kepentingan asing. Jangan biarkan perusahaan luar lebih menikmati hasil sawit daripada petani kita sendiri. Jangan sampai kita hanya jadi pekerja sawit di negeri sendiri, sementara negara lain menikmati keuntungannya. Pernyataan Mahathir soal Kepulauan Riau mungkin terlihat seperti nostalgia sejarah. Tapi kita tahu sejarah selalu digunakan sebagai senjata politik. Dulu kita kehilangan Sipadan Ligitan karena terlalu percaya diri dan kurang waspada. Hari ini mereka bicara soal tanah Melayu. Besok siapa yang tahu? Jangan-jangan mereka mulai menggugat pulau-pulau lain. Indonesia harus belajar dari kesalahan. Kedaulatan tidak boleh hanya dijaga dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Perkuat militer dan patroli di perbatasan. Jangan beri kesempatan sekecil apapun bagi negara lain untuk bermanuver. Jangan anggap remeh perang opini. Jika Mahathir bisa bicara soal klaim sejarah, kita harus lebih lantang membela fakta bahwa Kepulauan Riau adalah bagian sah dari Indonesia. Diplomasi yang lebih agresif. Jangan hanya bicara di dalam negeri, kita harus menjelaskan posisi kita di dunia internasional. Jangan sampai kita kecolongan lagi seperti Sipadan Ligitan. Kita harus tegas, wilayah Indonesia adalah harga mati. Kalau kita terus bermain di level kecil, kita akan terus dipermainkan. Kita harus berpikir lebih besar, lebih jauh, lebih strategis. Ekonomi harus lebih mandiri. Jangan bergantung pada harga yang ditentukan orang lain. Kita yang harus menentukan standar pasar sendiri. Diplomasi harus lebih cerdas. Jangan sekadar reaktif terhadap isu-isu yang muncul. Kita harus lebih dulu memainkan narasi dan membangun pengaruh. Militer dan pertahanan harus lebih kuat. Bukan untuk perang, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang berani meremehkan kita. Indonesia bukan negara kecil. Tapi kalau kita tidak mulai berpikir dan bertindak seperti negara besar, maka kita akan terus dianggap kecil. Sudah saatnya kita bangkit, bukan hanya sebagai negara yang besar di atas kertas, tapi sebagai negara yang benar-benar memiliki kekuatan di dunia. Dunia tidak akan menunggu kita siap. Malaysia tidak akan berhenti bermain licik. Negara lain tidak akan memberi kita ruang jika kita tidak merebutnya sendiri. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita, bangkit dan kendalikan nasib sendiri, diam dan terus diatur oleh negara lain. Indonesia harus berhenti jadi negara yang hanya bereaksi. Kita harus memimpin. Kita punya kekuatan, kita punya sumber daya, kita punya potensi. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk bertindak. Kalau kita tidak berubah sekarang, kapan lagi?